Tahukah kamu tentang sejarah Istanbul yang dulu pernah berada dalam kekuasaan Romawi yang disebut dengan Konstantinopel? Istanbul adalah nama baru yang diberikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Al-Fatih bukanlah nama sebenarnya. Al-Fatih adalah gelar atau julukan yang diperolehnya setelah penaklukan Konstantinopel bersama 4 juta pasukan tangguh yang dipilih langsung oleh Al-Fatih. Selain gelar Al-Fatih, beliau juga mendapatkan gelar yang disematkan kepadanya, yaitu Abu Futuh dan Abi Al-Khairat. Al-Fatih berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sang pemenang, sang pembuka. Siapakah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, dan bagaimana Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya membebaskan Konstantinopel melawan Romawi yang belum pernah terkalahkan selama berabad-abad lamanya. Selama 14 abad, Konstantinopel berada dalam kekuasaan Romawi, dan selama 800 tahun upaya dari kubu Islam untuk membebaskan Konstantinopel dari kekuasaan Romawi selalu gagal. Dalam video kali ini kita akan menelisik jejak kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini Usman Top Channel akan mengangkat kisah dari Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah putra dari Sultan Murad II, Raja ke-6 dari dinasti Daulah Utsmaniyah Ottoman, dan Hummahatun binti Abdullah. Bagaimanakah cerita lengkapnya dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dari kekuasaan Romawi? Simak video ini dan tetap stay tune di Usman Top Channel. Sultan Muhammad Al-Fatih yang bernama asli Sultan Muhammad II atau dalam bahasa Turki disebut dengan Sultan Mehmed II, merupakan putra dari pasangan Sultan Murad II, Raja ke-6 dari Daulah Utsmaniyah Ottoman, dan Hummatun binti Abdullah yang lahir pada tanggal 27 Rajab 835 atau 30 Maret 1430 Masehi. Sultan Murad II, ayahnya, sudah mempersiapkan Muhammad Al-Fatih sebagai pembebas Konstantinopel dari kekuasaan Romawi. Bahkan, sebelum Al-Fatih dilahirkan, Sultan Murad II adalah seorang sultan yang konon tak kunjung menikah meski usianya sudah dewasa. Perkiraan usia dewasa antara 30 sampai 40 tahun. Saya tidak tahu persisnya. Saudaranya seperti sepupu menanyakan kenapa ia belum juga mendekati seorang gadis pun untuk dijadikan istri. Jawaban Sultan Murad II, ia baru akan menikah dengan seorang gadis yang memiliki visi dan misi yang sama. Wanita yang menginginkan lahirnya seorang pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Sementara sedikit jauh di desa sana, ada seorang wanita yang belum juga kunjung menikah hingga usianya sudah dewasa. Sepupu dan kerabatnya juga keheranan melihat wanita yang terlihat santai saja, tak begitu berambisi dengan pria, sebab ia sering menolak pria yang melamarnya. Rasa penasaran itu akhirnya diutarakan oleh sepupunya kepada Hummahatun yang belum juga mau menikah. Maka terjawablah sudah alasan Hummahatun belum mau menerima lelaki yang melamarnya. Jawabannya singkat namun menakjubkan.
aku hanya akan menikah dengan seorang pria yang dari keturunannya akan lahir seorang pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan itu adalah putra kami. Atas kehendak Allah, saat Ummahatun menjawab pertanyaan sepupunya, terdengar langsung oleh telinga Sultan Murad II. Tak menunggu lama, Sultan Murad II bergegas melamar Ummahatun dan berkata, "Akulah pria yang kau tunggu itu, dan kamulah wanita yang selama ini aku idamkan." Maka lahirlah Muhammad Al-Fatih dari hasil pernikahan Sultan Murad II dan Ummahatun. Sebuah pernikahan yang bervisi, bermisi, yang diberkahi dan diridhoi Allah. Ada hal unik yang terjadi saat kelahiran Muhammad Al-Fatih. Qadarullah, saat Sultan Murad II tadarus Al-Quran, saat beliau sampai pada surat Al-Fat, surat kemenangan, lahirlah Muhammad Al-Fatih, menjadi sebuah pertanda baik akan kemenangan yang sangat dekat. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II, beliau sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, dan pemimpin yang tangguh. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Di balik kesuksesan dan kehebatan seorang Sultan Muhammad Al-Fatih, ada orang-orang hebat, ada guru-guru hebat yang andil besar dalam membentuk seorang Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad II menunjuk Syekh Ahmad Ibnu Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran, sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafal Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin. Dalam budaya Utsmaniyah, para sultan mengatur kurikulum pendidikan bagi anak-anak mereka ketika sudah berusia 5 tahun, yang mereka namakan dengan Sehzade. Di fase itu, para sultan memilihkan guru-guru hebat dari seantero negeri untuk datang mendidik anak-anak mereka tentang berbagai disiplin ilmu. Ketika sang anak sudah balik, ia akan mendapat kesempatan untuk memilih sendiri guru yang cocok dengan passionnya. Bidang apapun yang menunjang karakter kepemimpinan akan di-approve oleh sang ayah. Begitulah mengapa para Sultan Utsmaniyah punya catatan emas terkenal dengan kecerdasan di atas rata-rata, seperti Al-Fatih dan Sultan Abdul Hamid II. Budaya ini terus berlangsung, namun paling kentara di masa-masa awal pembangunan Kesultanan Utsmaniyah yang puncaknya ada di era Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau belajar dari 4 Grandmaster utama sejak masa kecilnya. Beliau adalah Syekh Ibnu Tamjid. Guru ini terkenal dengan kehebatannya dalam syair-syair berbahasa Arab dan Persia. Dari beliau, Muhammad Al-Fatih mempelajari bahasa mulai dari dasar-dasarnya sampai ke sastranya, sebab ilmu bahasa nyatanya adalah ilmu kepemimpinan. Lalu Mulla Sirajuddin Halbi atau Molla Sirajuddin Halebi, guru yang satu ini memang memiliki tempat istimewa di hati ayah Muhammad Al-Fatih. Kemudian Mullah Ayas, Mullah Gurani. Di masa ketika Muhammad Al-Fatih sudah menjadi sultan,
Beliau tetap belajar dan tercatat beliau berguru pada 11 grandmaster dari berbagai bidang. Di antara guru-guru hebat tersebut, yang paling masyhur adalah Syekh Syamsuddin. Beliau disebut-sebut para pakar sejarah sebagai pembebas maknawi Konstantinopel, sebagaimana Muhammad Al-Fatih adalah pembebas fisiknya. Tercatat dua guru yang selalu bersamanya, Syekh Syamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani. Dari kedua guru inilah semangat untuk menjadi pemimpin terbaik dari pasukan terbaik yang akan membebaskan Konstantinopel mulai mengalir dalam darah Al-Fatih, menghujam kuat dalam sanubari seiring desahan nafasnya. Ia tak pernah meninggalkan gurunya hingga detik yang paling menentukan. Senin 28 Mei 1453, Al-Fatih menyaksikan sujud-sujud panjang yang dilakukan oleh Syekh Syamsuddin dalam keheningan malam. Beliaulah Syekh Syamsuddin, penasehat utama Al-Fatih, termasuk dalam pembebasan Konstantinopel. Beliaulah orang di balik layar dalam pembebasan Konstantinopel. Selain ketenarannya dalam ilmu agama yang mumpuni, Syekh Syamsuddin populer di bidang kedokteran dan farmakologi. Dalam buku History of Ottoman Poetry, bahwa Syamsuddin mempelajari hal itu dari Haji Bayram Wali selama bertahun-tahun bersamanya. Di saat yang sama, beliau juga berpengetahuan luas dalam perawatan gangguan psikologis dan spiritual. Dari guru-guru tersebut, Muhammad Al-Fatih belajar ilmu matematika, engineering, tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, sejarah, bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Mesir, bahasa Latin, bahasa Yunani dengan langsung belajar pada penutur asli yang didatangkan dari sudut-sudut wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Beliau juga fokus pada ilmu sastra, yang mana terkenal pula Muhammad Al-Fatih dengan kasidah syair-syairnya. Dalam sebuah syair dia berkata, "Niatku taat kepada perintah Allah, dan hendaklah kalian berjihad di jalannya." Al-Maidah ayat 35. Wahambasi, semangatku adalah mengeluarkan semua upaya untuk mengabdi pada agamaku, agama Allah. Azmi, tekadku, saya akan buat orang-orang kafir bertekuk lutut dengan bala tentaraku berkat kelembutan Allah. Jihadi, jihadku adalah dengan jiwa, raga, dan harta benda. Lalu apa makna dunia setelah ketaatan kepada perintah Allah? Wa tafkiri, pusat pikiranku terpusat pada kemenangan yang datang dari rahmat Allah. Asiwaki, kerinduanku, perang dan perang ratusan ribu kali untuk mendapatkan ridho Allah. Wa roja'i, harapanku adalah pertolongan Allah dan kemenangan negara ini atas musuh-musuh Allah. Lalu, bagaimanakah karakteristik seorang Muhammad Al-Fatih? Seorang Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda yang memiliki keteguhan hati dan keberanian, keikhlasan, kecerdasan, kemauan kuat dan gigih. Dan semua itu bisa terlihat pada penaklukan Konstantinopel, di mana Muhammad Al-Fatih mampu memimpin pasukannya melawan Romawi, kerajaan terkuat di bumi pada masanya, yang belum pernah terkalahkan sebelumnya, yang memiliki teknologi dan strategi paling unggul, akhirnya jatuh tak berdaya di tangan seorang Muhammad Al-Fatih.
Lalu seperti apa jalan pertempuran Sultan Muhammad Al-Fatih bersama pasukan tangguhnya dalam penaklukan Konstantinopel yang nantinya akan menjadi ibu kota baru bagi Daulah Utsmaniyah. Di balik proses untuk merebut kota masyhur pada masa Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur membutuhkan persiapan yang cukup lama. Rencana Mehmed II menyerbu Konstantinopel sebenarnya sudah terendus saat Kekaisaran Romawi Timur pada bulan Februari 1452 Masehi dengan mengutus duta besar untuk memberitahu Senat di Venesia bahwa Turki Utsmani akan mengepung kota itu. Kaisar Romawi Timur Konstantin I merasa cemas ibu kota kekaisaran akan jatuh jika tidak dibantu kekuatan kelompok Kristen. Akan tetapi, para pemeluk Kristen di Eropa saat itu disibukkan dengan perebutan kekuasaan setelah Kekaisaran Romawi Barat tumbang. Mehmed II kemudian memerintah Panglima Perang Karacadai Pasha agar mengumpulkan pasukan lalu menyerang kota-kota yang dikuasai Bizantium seperti terusan Suez, warisan Fir'aun yang jadi jalur dagang global. Sang Sultan kemudian membentuk armada angkatan laut di Gallipoli. Menurut penulis buku Penakluk Utsmani atas Romawi Timur, Michael Critoboulos, yang dikutip penulis buku Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, John Freely, jumlah kapal perang dalam armada itu mencapai 350 unit. Sementara itu, Mehmed terus mempersiapkan senjata, logistik, dan ribuan pasukan untuk merebut Konstantinopel. Ribuan pasukan itu meliputi pasukan berkuda dan infanteri. Salah satu orang yang ditugaskan mempertahankan Konstantinopel adalah Niccolo Barbaro, seorang ahli perkapalan dari Venesia. Catatan harian yang ditulis menjadi salah satu sumber sejarah peristiwa itu. Berdasarkan catatan harian Barbaro, 1 jam sebelum matahari terbit pada tanggal 5 April 1453, Sultan Mehmed II datang dengan sekitar 165.000 pasukan dan berkemah sejauh 4 km dari dinding kota itu, kota Konstantinopel. Dia mengepung Konstantinopel dari tanggal 6 April sampai 29 Mei 1453 Masehi. Dalam peperangan itu, Mehmed II membawa meriam paling hebat pada masa itu. Saking beratnya, meriam itu harus ditarik oleh 60 ekor sapi sampai berada pada jarak 8 km Konstantinopel. 2 hari kemudian, Mehmed II bersama pasukannya mulai menyerbu Konstantinopel dari laut dan juga dari darat. Lalu, bagaimana dengan kekuatan Konstantinopel? Bagaimana ceritanya Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya bisa mengepung kota yang seluruh wilayahnya dipagar tembok yang sangat tebal, kuat, dan kokoh itu? Dan bagaimana ceritanya Muhammad Al-Fatih sampai memiliki ide yang dianggap gila, mengangkat kapal melewati bukit? Fakta di medan perang. Pasukan Muhammad Al-Fatih yang berangkat ternyata perang kalah total dengan Konstantinopel. 400 kapal dibakar oleh pasukan Konstantinopel yang hanya berjumlah 27 kapal. Perang di Laut Marmara kalah total sebab 27 kapal Konstantinopel jauh lebih besar dari kapal-kapal pasukan Muhammad Al-Fatih.
Dari sebelah barat tembok tebal Konstantinopel, meriam Dardanella ditembakkan ke arah tembok, maka jebollah tembok Konstantinopel. Namun pasukan dari arah barat juga kalah telak. Begitu sigapnya pasukan Konstantin, tembok yang jebol diperbaiki. Sementara meriam Al-Fatih setelah ditembakkan harus menunggu 3 jam untuk melakukan tembakan selanjutnya. Reload meriamnya cukup lama, barulah ketahuan kelemahan meriam tersebut di lapangan. Akhirnya pasukan darat kalah telak. Tanggal 6 April sampai 20 April 1453 Masehi, mayat berkelimpangan di depan tembok Konstantinopel. Sebagian besar dari pasukan Al-Fatih. Bahan logistik pun mulai menipis. Pasukan kehilangan semangat tempur. Mulailah muncul suara-suara sumbang dari para pasukan. Ini gara-gara semangat anak muda yang terlalu ambisius, kata orang di barisan pasukan. Gara-gara Al-Fatih pasukan banyak yang mati. Muhammad Al-Fatih mengetahui hal yang paling berbahaya dalam peperangan adalah kehilangan mental para pasukannya. Maka dikumpulkanlah para panglima masing-masing pasukan untuk rapat dadakan. Wahai para panglima, kalau kalian punya keluhan, sampaikanlah kepadaku, kata Al-Fatih. Kemudian melanjutkan perkataannya, kita lanjut atau pulang. Panglima pasukan tidak ada yang berani bersuara. Semua tahu sifat ambisius Al-Fatih, semua tahu sikap temperamen Al-Fatih. Tetapi ternyata ada satu orang di antara panglima yang mau angkat bicara, yang bernama Panglima Khalil Pasha. Wahai Muhammad, bukankah saya penasehat sejak zaman ayahmu? Iya, kata Muhammad Al-Fatih. Wahai Muhammad, saya melihat Anda dari kecil, melihat Anda tumbuh dewasa, menjadi panglima utama yang diharapkan oleh umat. Tidak ada yang bisa memimpin ini semua kecuali Anda. Tapi saya lihat dari tadi Anda memang keras kepala. Anda membawa pasukan menuju jurang kehancuran. Jika seperti ini, kita pulang dan kita ambil upeti dari Konstantinopel, kemudian balik ke Edirne. Al-Fatih tidak setuju. Sebelum Khalil selesai bicara, meja dibanting Al-Fatih. Salah satu panglima yang bernama Zakanos Pasha angkat bicara. Sultan, jangan dengarkan kata Khalil ini. Dia hendak memadamkan semangat dalam diri kita. Ingat baik-baik para panglima. Kita datang ke sini dan tidak pernah berharap untuk kembali, dan kita tidak boleh kalah di bawah tumpukan batu-batu ini. Zakanos menunjuk benteng Konstantinopel. Kalau mereka punya bantuan dari Yunani dan Roma, kita punya bantuan dari Allah, kata Zakanos. Belakangan diketahui Khalil Pasha telah berkhianat. Perang tetap dilanjutkan kembali. Strategi semakin gencar. Masalahnya tetap sama. Tembok barat Konstantinopel tetap kuat dan pasukan laut mereka besar-besar. Salah seorang penasehat pasukan angkat bicara. Kenapa mereka tidak bisa ditembus? Karena pasukan mereka berkumpul di sekitar tembok barat. Tiap kali ada kerusakan pada tembok mereka, begitu cepat pasukan menutup kerusakannya. Andaikan kapal kita bisa masuk ke Golden Horn, maka kita serang lewat situ. Tembok sebelah utara itu hanya satu lapis saja, dan kita begitu mudah masuk ke sana, kata penasehat ini. Masalahnya ada rantai untuk menghalangi kapal di mulut Golden Horn. Dari dulu telah dicoba untuk melewati rantai itu tapi gagal. Semangat para panglima turun lagi. Tiba-tiba Al-Fatih tersenyum dan angkat bicara. Tenang wahai para panglima, saya telah memikirkan ini sejak semalaman. Salah satu panglima bertanya, bagaimana caranya Sultan? Sebagian pasukan kita mundur. Kita punya kapal di lautan. Kita bergerak menuju Selat Bosporus, kemudian memarkir kapal di pegunungan Galata. Dari Galata kita angkat kapal menuju Golden Horn, kemudian menyeberang ke Konstantinopel. Para panglima tambah stres mendengar ide dari Al-Fatih. Di saat yang bersamaan, mereka juga tidak terfikir ide seperti itu. Wahai Sultan,
Galata itu adalah sebuah bukit setinggi 60 meter. Pasukan diminta angkat kapal melewati bukit-bukit itu. Salah seorang panglima angkat bicara. Al-Fatih menjawab, "Saya tahu itu sebuah bukit. Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi pasukan Konstantinopel. Dan Anda harus tahu, Nabi Muhammad ketika berperang selalu memakai strategi kejutan. Dan inilah kejutan kita untuk Konstantinopel." "Tidak mungkin, Sultan," kata Panglima. "Jangan berkata tidak mungkin jika Anda belum mencoba." 21 April 1453, Zaganos Pasha dan Al-Fatih memimpin pasukan dari Galata menarik 70 kapal melalui Bukit Galata. Pasukan lain tetap standby di tembok barat. Tanggal 21 April 1453, Zaganos Pasha dan Al-Fatih memimpin pasukan dari Galata menarik 70 kapal melalui Bukit Galata. Pasukan lain tetap standby di tembok barat. 22 April 1453, kapal berpindah dari Selat Bosporus ke Golden Horn dalam waktu 1 malam. Menjelang matahari muncul, orang-orang Konstantinopel terbangun dari tidurnya, dikagetkan dengan takbir yang menggema dari bukit. Pasukan Konstantin lari ke atas menara, dan mereka melihat ke atas Bukit Galata. Dan pemandangan ini membuat pasukan Konstantin takut. Mereka melihat panji-panji berkibar di atas bukit beserta pasukan-pasukan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya, membawa kapal-kapal perang memasuki wilayah mereka yang sebelumnya mereka pikir adalah tempat yang paling aman. Kini berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi Konstantinopel. Pasukan Konstantin berkata Muhammad Al-Fatih adalah orang gila. Kemudian mereka melanjutkan, Konstantinopel telah selesai. Konstantinopel akan jatuh. Ketika pasukannya berhasil mengepung kota itu, Mehmed II menawarkan syarat penyerahan Konstantinopel. Dia hanya memberikan 2 pilihan, yakni berperang atau gencatan senjata. Tawaran Mehmed II ditolak mentah-mentah oleh Konstantin. Pada tanggal 6 April, Mehmed II mulai memborbardir kota itu. Lalu pada tanggal 11 April, dia memerintahkan pasukan infanteri melakukan serangan dan melanjutkan gempuran melalui meriam. Dinding kota Konstantinopel perlahan hancur akibat serangan meriam. Pertempuran yang terus-menerus terjadi menyebabkan kota Konstantinopel kehabisan logistik. Kota benar-benar tertekan karena persediaan yang menyusut, khususnya anggur, roti, dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Tulis baru dalam catatan hariannya, 5 hari sebelum kota itu jatuh, Mehmed II menyerang habis-habisan dengan meriam, pasukan infanteri, dan panah. Masyarakat Konstantinopel semakin terjepit. Mereka lantas berkumpul dan berdoa di gereja Hagia Sophia yang kini menjadi Masjid Hagia Sophia, meminta perlindungan. Pada tanggal 29 Mei 1453, Mehmed II memerintahkan pasukannya untuk kembali menyerang. Konstantin akhirnya angkat senjata melawan pasukan Mehmed II. Namun akhirnya dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 adalah arus besar yang merubah jalannya sejarah dunia. Pusat dan kiblat kekuatan spiritual dan negara di sebagian belahan dunia beralih secara masif dari barat ke timur, dari Nasrani ke Islam, dari penindasan bangsa lemah ke perlindungan Daulah Islamiyah. Negara-negara muslim seakan mendapat angin segar dan energi baru untuk melawan ketertinggalan dan penindasan bangsa lain. Tidak aneh memang jika dampak yang ditimbulkan dengan takluknya Konstantinopel sedemikian besar, karena posisi Konstantinopel sangat strategis
untuk mengendalikan jalannya misi agama dengan kekuatan tentara atas bangsa-bangsa Asia dan Afrika khususnya. Maka pertahanan kota benteng itu sedemikian ketat dan tangguhnya, dengan perlindungan dan perlengkapan senjata modern pada saat itu. Dan jika akhirnya ditaklukkan, sudah pastilah dengan sebuah strategi luar biasa yang bukan dengan cara biasa. Strategi hebat yang tidak biasa itu membuat para ahli sejarah yang jujur dan objektif merasa berdecak kagum, baik penulis barat maupun di timur. Strategi yang menggambarkan kecerdasan dan luasnya wawasan Al-Fatih, strategi yang memiliki ketinggian iman dan semangat jihad yang membara, strategi yang mencerminkan kreativitas dan kemampuan berpikir dan bertindak cepat dan akurat, strategi yang menceritakan dengan gamblang kualitas pribadi Muhammad Al-Fatih yang sangat spesial sebagai seorang sultan, raja, seorang ayah dan suami, sebagai seorang panglima, dan sebagai seorang ulama. Strategi penaklukan itu diantaranya: pertama, beliau memantaskan diri untuk bisa menjadi sebaik-baik panglima, karena syarat utama dan pertama seperti yang tersurat dalam hadis Nabi SAW, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Untuk bisa menaklukkan Konstantinopel adalah menjadi panglima terbaik, dan Al-Fatih sudah paham betul bagaimana menerjemahkan panglima terbaik itu, karena ini berasal dari sabda Nabi SAW, bukan surat keputusan kerajaan atau wasiat orang tua. Maka segala daya upaya dia lakukan untuk menjadi pribadi yang layak disebut terbaik dari kacamata syariat dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Menjelang runtuhnya Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih berpidato di depan pasukannya yang berisi sebagai berikut: sesungguhnya Allah meletakkan pedang di tanganku untuk berjihad di jalannya. Maka jika aku tidak mampu untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini, dan tidak aku melakukan kewajiban dengan pedang ini, maka sangat tidak pantas bagiku untuk mendapat gelar Al-Ghazi yang aku sandang sekarang ini. Lalu bagaimana aku akan menemui Allah pada hari kiamat nanti? Wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaklah mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaklah mereka tidak mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya. Strategi kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih membentuk pasukan tentara terbaik. Ini menjadi syarat kedua yang melekat pada satu kalimat wasiat: panglima yang hebat tanpa pasukan hebat hanya sia-sia. Sementara pasukan hebat tanpa panglima yang hebat hanya fata morgana. Sebenarnya dengan takluknya Konstantinopel sudah menjawab betapa hebatnya panglima dan tentara yang menaklukkannya, karena seperti itu nubuatnya dan perjalanan sejarah Daulah Turki Utsmani beberapa abad di pentas dunia dengan menguasai wilayah yang sangat luas. Itu pun sudah mencerminkan kehebatan pasukan Utsmani. Strategi yang ketiga, membuat strategi baru yang tidak bisa ditebak lawan, yang belum pernah dilakukan oleh musuh-musuh Romawi dalam melawannya. Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk mengangkat 70 kapal atau bahtera melewati bukit Utang Belantara
di saat pasukan Romawi hanya fokus di front depan saja. Sementara Muhammad Al-Fatih membagi timnya mengepung dari berbagai sisi darat dan laut, strategi yang tak terfikirkan oleh musuh. Bagaimana bisa sebuah kapal yang besar dan berat berlayar di atas bukit yang tinggi yang dipenuhi dengan batu, hutan rindang, apalagi pada saat itu seluruh Konstantinopel dipagar tembok tebal dan tinggi. Bagaimana tidak gentar kapal-kapal yang besar berada di atas bukit, sementara tembok-tembok dibombardir dengan meriam raksasa yang beratnya luar biasa, harus ditarik oleh 60 ekor sapi. Takbir menggema, pasukan yang tidak takut mati, panglima yang keras, cerdas dan soleh ini memerintahkan pasukan untuk menebang pohon-pohon dalam hutan yang merintangi kapal. Betapa tangguh dan kuatnya Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya. Sosok Sultan Muhammad II atau yang terkenal dengan sebutan Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang khalifah Utsmaniyah, memerintah hampir selama 30 tahun yang diwarnai dengan kemuliaan dan kebaikan bagi kaum muslimin. Ia memiliki amanah menjadi Sultan Utsmani setelah menggantikan ayahnya Muhammad I yang telah wafat pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah bertepatan dengan 18 Februari 1451 Masehi. Ketika itu Muhammad II masih memiliki umur menginjak 22 tahun. Sejak masa kecilnya, beliau memiliki keunggulan dalam menyerap dan menangkap ilmu pengetahuan. Ia memiliki pengetahuan yang luas, khususnya dalam bidang bahasa, serta memiliki kecenderungan besar terhadap buku-buku sejarah. Inilah yang membuatnya menjadi sosok seorang pemimpin pasukan muslimin yang memiliki keahlian urusan manajemen, administrasi negara, penguasaan medan dan ahli strategi perang. Keunggulan akhlaknya terhadap syariat Islam membuatnya memiliki sikap bijaksana, pemberani, suka memberi dan rela berkorban demi membela akidah dan syariat. Semua itu dilakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit. Namun beliau nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan, kondisinya semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Saat penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayezid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil dan tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat serta kerajaan. Selama berkuasa, mulai tahun 1451 Masehi hingga 1484 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Asy'ari. Jatuhnya Konstantinopel menandai akhir perang salib yang panjang sejak 1096 Masehi. Inilah salah satu peperangan terlama yang pernah terjadi di bumi manusia demi memperebutkan hegemoni dan kekuasaan dengan balutan panji-panji agama. Timur melawan Barat, Utsmani kontra Romawi, Islam vs Kristen. Tak sampai setengah abad setelah Konstantinopel diambil alih oleh Turki Ottoman, perang salib pun benar-benar usai.
Namun dampak jantungnya Konstantinopel jauh lebih dari itu. Inilah sinyal perubahan besar yang bakal dialami peradaban manusia sekaligus masa peralihan dari abad pertengahan menuju dunia modern. Demikianlah sejarah dari Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan generasi ke-7 dari dinasti Daulah Utsmaniyah Ottoman dan penaklukan Konstantinopel yang kini berubah nama menjadi Istanbul. Semoga sejarah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita bertemu di video Usmantop Channel berikutnya.